to gundul iki mau jarene arepe ngajak panen pisang tapi ra teko-teko. Suwe nyatunan. Mumpung ada mobil bagus, aku mau ngerjain Mbak Natswa biar dikiranya ini mobilku. Gundul, gak mobil api anyar sisan. Nek sapa Ndul? Wes to. Buru panas nih. Wah, gundul itu loh. Walah, isin tenan lur. Ternyata yang punya mobil dateng. Ini Mas. Malah dikira tukang parkir lagi aku. Tukang parkir ini. Tapi ya wis lah, diterima wae uang parkirannya. Lumayan toh. Mas, meja karo kok nyanti. Loh, aku nanti lho, aku ngadeg nang kene kok. Minggir iki nek kowe. Oh, duduk nanti sepeda. Ayo to, Pak. Selak panas. Ya iki lho mlaku. Wah. Selak panas e. Lah, ndi mobilmu mau? Loh, sopir lho. Ya pedane kene mau ndi? Lah, pedane Mas lho dikira aku konyol. Ngompak mlaku. Lah, panen gedang apa tuh? Ya wis mlaku dhewe, ngompak masak ning mburi. Engko ora mangan ra. Mbah, jaran ngancani malah ra gelem. Ra jelas tenan hari iki lur. Tapi nggak usah dipikir. Mending aku langsung ke tempat panen pisang gue lah. Cara panennya nggak ribet kok, langsung ditebang aja pohonnya. Yang ini jenis pisang tanduk lur. Kalau orang sini nyebutnya pisang biar. Pisang ini sering diolah jadi cemilan yang renyah karena nggak gampang hancur saat digoreng. Selain itu, pisang tanduk juga nggak menyerap minyak. Beda dengan pisang lainnya, pisang tanduk hanya menghasilkan 3 sisir. Dalam satu sisir bisa berisi 10 buah pisang. Wis cukup iki lur, aku harus langsung mengantar ke tempat pembuatan gubi pisang. Bu, pisangnya taruh mana, Bu? Situ aja, Ndul. Kupas sekalian nggak? Ya. Oh, ya, Bu. Ya. Sebelum diolah, pisang harus dikupas dulu. Karena belum mateng, pisang harus dikupas dengan pisau yo. Meskipun masih mentah, tapi kandungan gizi pisang tanduk iki jos gandos lur. Antara lain, bagus untuk pencernaan dan menjaga tekanan darah. Mantep toh. Kalau pisangnya sudah dikupas semua, langsung dicuci sampai bersih. Bu, ini Bu pisangnya Bu, udah dikupas, udah dicuci Bu. Oh iya, makasih Ndul, taruh situ aja. Tolong ini digorengin ya. Oh, ya Bu. Setelah bersih, pisang diparut kasar. Dalam sehari UMKM ini bisa menghasilkan 20 kg gubi pisang. Lumayan toh lur. Kalau hari raya bisa lebih banyak lagi produksinya. Soalnya permintaan gubi pisang juga meningkat. Selanjutnya, parutan pisang digoreng sekitar 15 menitan.
Hasilnya pisang lebih kering dan berubah warna. Bu, udah matang Bu, udah kering Bu. Oh, ya udah. Taruh saja. Oh iya. Ya, Bu, tak antar di situ Bu. Kalau sudah kering begini, pisang diguyur gula aren cair yang sudah dicampur jahe dan garam. Wah, aromanya jadi sedep tenan lur. Ada wangi khas jahe dan gurih khas pisang. Setelah pisang dan gula aren tercampur rata, tandanya sudah bisa diangkat. Mumpung masih panas, harus langsung dicetak lur. Soalnya kalau sudah dingin, nggak bisa dicetak lagi. Wah, hebat tenan ibu-ibu di sini. Tangannya sudah anti panas semua. Cepet banget nyetak grubi pakai tangan. Jangan sembarangan niru di rumah ya lur. Nanti malah tangannya pada melepuh. Iso bahaya kui. Grubi dicetak sesuai ukuran, ada yang kecil dan ada yang besar. Selesai dicetak, grubi pisang akan langsung dikemas ya lur. Mbak Natswa punya ide mengolah grubi pisang jadi makanan dari Timur Tengah. Namanya Katayev lur. Wah, aku baru denger namanya. Tapi kalau buatan Mbak Natswa jelas enak. Meskipun makanan Timur Tengah, tapi bahannya gampang dicari lur. Cara bikinnya juga nggak repot. Siapkan bahan pengembang yang dicampur air hangat. Untuk adonannya, bahan dasarnya tepung pisang yang dicampur dengan minyak dan susu krim. Aduk sampai rata. Mbak, Mbak, pisangnya Mbak yang udah digoreng. Oh iya, makasih ya Nur. Ya Mbak. Adonannya jangan terlalu cair lur. Cukup agak kental seperti ini yo. Mbak, aku tak ke dapur dulu ya. Oh iya Mbak, iya. Tak tunggu neng kene. Selanjutnya, bikin fla dari campuran susu krim, yogurt, dan perasan jeruk nipis. Sudah kebayang rasane, pasti asam manis seger iki. Aduk sampai semua bahan tercampur yo. Sekarang giliran adonan Katayev dituangkan ke wajan. Dilihat dari bentuknya, mirip pancake ya lur. Kalau sudah setengah mateng, taburkan grubi pisang. Tinggal tunggu sampai matangnya merata. Oh iya, pakai api kecil aja supaya Katayev nggak cepet gosong. Kalau bagian atasnya sudah kering, bisa langsung diangkat. Mumpung masih hangat, tambahkan flanya. Carane, jepit dulu bagian tengah ke belakang, lalu tuangkan fla. Terakhir, taburkan grubi sebagai toppingnya. Apik tolur hasilnya. Nggak nyangka yo, jajanan lokal bisa jadi variasi kue dari negara lain.
Aku jadi gak sabar pengen nyicipi. Aku semangat banget jemput Mbak Hani. Belanjaan yang kubawa ini katanya untuk membuat sambal. Favoritku nih. Aku kan paling suka yang pedas-pedas. Bawang sama kemirinya, Pak. Oke, tak bawa masuk dulu ya, Dul. Oh, iya, Pak. Iya, iya. Bu, ini Bu cabenya, Bu. Iya Dul, sini bantuin ibu-ibu petiin. Oh, ya, Bu. Ternyata Bu Murni sudah menunggu kami. Oke Bu, aku siap bantu. Oh iya, yang mau dibuat kali ini namanya sambal cabuk. Sekali produksi biasanya butuh cabai sekitar 3 kg cabai. Kalau pesanan sedang banyak, ya bisa lebih. Biasanya sih memakai cabai keriting, meski bentuknya lebih kecil dan ramping, cabai keriting punya rasa yang lebih pedas ketimbang cabai merah besar. Dul, kamu tunggu dulu sana. Oh, ya, Bu. Mbak, disuruh numbuk cabai nih, Mbak. Yuk, tumbuk situ ya. Ditumbuk semua ini, Mbak? Wah. Oh, ya. Cabai memang pedas. Mungkin banyak yang tidak tahan pedasnya. Padahal kandungan zat dalam cabai bagus untuk kesehatan loh. Salah satunya bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Bahan sambal cabuk lainnya, bawang putih, ada tambahan kemiri yang ditumbuk halus. Kemiri dipakai sebagai penguat aroma sedap dan rasa makanan. Walaupun penggunaannya tidak dalam jumlah yang banyak, tapi menentukan kelezatan hasil akhir masakan. Oh, ini dimasak sekalian ya. Oh, ya, Bu. Udah, bumbunya sekarang. Masak sambal. Bumbu sambal yang sudah dihaluskan harus digoreng. Kata Bulia, sebaiknya menggunakan wojo atau wajan baja untuk menggoreng sambal. Soalnya, wojo dapat menyebarkan panas secara merata dan awet panasnya. Jadi, sambal bisa matang sempurna. Jangan lupa beri garam dan gula ya. Ini dia yang namanya cabuk. Cabuk terbuat dari ampas fermentasi dari pembuatan minyak wijen. Tidak hanya nambah cita rasa sambal, cabuk juga memberi aroma khas pada kuliner asli Wonogiri ini.
Oh iya, selama dimasak, sambal harus terus diaduk sekitar 2 jam. Duh Byung, ternyata lumayan lama juga ya. Tapi demi sambal enak, aku tetap semangat. Mbak Hanin mau berinovasi dengan sambal cabu. Namanya lintingan cabu. Cabai rawit, cabai keriting, garam, bawang putih dan gula merah yang diulek sampai halus. Kalau biasanya daun kemangi hanya untuk cocolan atau lalapan, kali ini justru masuk langsung ke ulekan. Pasti aroma wangi kemanginya kuat nih. Nah, kalau sudah tercampur rata, bisa dicampur cabuk dan parutan kelapa. Ini dia kenapa disebut lintingan, karena dilinting atau digulung dengan daun pisang. Lintingan cabu bisa dikukus atau dipanggang. Keduanya tidak mempengaruhi rasa. Sama-sama enak kok hasilnya. Lintingan cabu yang dipanggang dapat bonus aroma khas daun pisang. Ternyata Bu Lia memang juaranya bikin sambal. Nggak cuma sambal cabuk saja yang dibuat. Bu Lia juga membuat aneka sambal seperti sambal udang, sambal lele, sampai sambal petir yang rasanya super pedas. Sambal cabuk kemasan aman disimpan sampai seminggu. Kalau aku sih sambal segini ya belum sehari juga sudah habis. Bu, ini lintingan cabuknya sudah jadi. Oh, ya. Bu, makan dulu Bu yuk. Makan dulu, ayo istirahat dulu. Ini piringnya. Ini yang aku tunggu-tunggu. Ada yang ikut metik buah nangka. Iki salah satu buah kesukaanku. Buah yang beraroma cukup kuat ini masih satu keluarga dengan cempedak dan sukun. Tapi jelas kalau soal rasa dan aroma, buah nangka juaranya. Apalagi kalau sudah matang. Wah, kalau soal panjat memanjat sih kecil. Apalagi pohonnya belum terlalu besar begini.
Memetik nangka juga nggak terlalu susah. Soalnya buah dan bunganya hanya tumbuh pada batang atau dahan yang sudah tua. Jadi biasanya nggak jauh dari batang utama. Oh iya, nangka yang sudah matang dari pohon bisa dilihat dari kerapatan durinya. Nangka matang biasanya durinya lebih longgar daripada yang masih mentah. Selain itu, kalau dipukul-pukul begini, bunyinya lebih nyaring karena jarak antar daging buah ke dalam sudah lebih longgar. Wis, pas iki dapat yang besar, lebih dari 15 kilo kita iki. Aku bawa ke rumah Bukas dulu ah. Buah nangka yang aku petik akan diolah oleh ibu-ibu di Desa Ngopo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, menjadi jenang candil. Mbak, nangkanya udah dipanen ini, Mbak. Ya udah, dipotong langsung ditumbuk. Oh, iya, Pak. Oh iya, selain nangka, bahan yang dipakai lainnya kelapa, tepung ketan, dan gula. Ketiga bahan ini butuh cukup banyak yo. Biasanya perbandingannya 1 kilo tepung ketan butuh 1 kilo gula dan 4 butir kelapa. Rencana hari ini aku mau buat 6 kg. Wah, berarti butuh 24 kelapa. Tapi tenang, ibu-ibu di sini bisa ngurus semuanya sendiri, mulai dari ngupas kelapa, parut, sampai masak santan. Sebaiknya pakai kelapa tua supaya santannya lebih banyak dan sedikit berminyak. Santan yang kental harus dimasak dulu sampai muncul endapannya. Kalau orang sini bilang ngerayapi. Santan yang agak encer digunakan untuk membuat adonan tepung ketan. Harus dalam keadaan dingin yo. Soalnya kalau nyampurnya saat dimasak, biasanya banyak yang masih menggumpal dan gak bisa tercampur rata. Tugasku mengurus nangkanya. Mengupas dan memotong buah nangka sebenarnya nggak terlalu susah. Tapi biasanya tangan semuanya jadi lengket. Ya wajar yo, lawang getah nangkanya lengket banget. Orang zaman dulu malah sering menggunakannya sebagai lem alami. Tapi tenang, tinggal bersihkan dengan sedikit minyak langsung hilang kok. Setelah dikupas dan dipotong-potong, aku juga harus memisahkan daging buah. Yang mau dipakai hanya daging buah matang saja. Selanjutnya, daging buah ditumbuk sampai halus, supaya rasa dan aromanya lebih keluar saat dimasak. Soalnya, kalau cuma dipotong atau di blender, aromanya kurang keluar. Dol, Ya, Pak. potong dulu. Bentar, Pak. Tinggal dikit lagi. Oh ya wes. Wah, santannya sudah ngerayapi nih. Saatnya masukkan gula. Oh iya, gula yang dipakai bisa gula merah atau gula pasir. Kalau jenang tradisional sih pakai gula merah. Tapi karena aku mau bikin jenang nangka, ya pakai gula pasir aja, biar bisa diberi bermacam warna. Langsung cair yo gulanya, beda dengan gula merah, bisa lebih lama cairnya. Mbak ya, udah tinggal biar tak lanjutin. Oh ya, soalnya dah. Oh iya, Pak. Ditaruh aja. Setelah semua gula cair, masukkan nangka halus. Aromanya langsung menyebar. Duh, jadi lapar iki. Jangan heran kalau kita pakai wajan sebesar ini.
Soalnya bahannya aja sampai 6 kilo. Setelah gula dan santannya mengental, masukkan adonan tepung ketan. Jangan terlalu cepat yo. Tunggu sampai kandungan air pada gula dan santannya benar-benar hilang. Tapi jangan lama juga. Setelah jadi karamel, gula cepet banget gosong. Pewarna makanan boleh ditambahkan setelah adonannya mulai tercampur rata. Jangan kelamaan supaya pewarnaannya mudah menyatu. Dul, wis rampung durung? Belum, Mbak. Ini bentar lagi ngetol. Ya wis tak bantu ya. Oh iya, Pak. Berikutnya, tahapan yang paling susah. Jenang harus terus dimasak dan diaduk-aduk begini minimal 3 jam. Buat aku sih kecil. Sudah biasa berurusan dengan panas api tungku dan asap. Yang bikin makin terasa berat, adonan tepung ketannya makin lama makin lengket. Jadi lebih berat toh mengaduknya. Paling cocok mengaduk jenang minimal 2 orang yo. Bukan karena beratnya, tapi supaya seluruh bagian jenang teraduk rata. Kalau telat aduk di satu sisi tertentu, cepat banget gosongnya. Kalau jenang terlalu lengket, bisa juga tambahkan dengan minyak. Tapi kalau aku lebih suka pakai margarin, biar rasanya lebih gurih. Wah, jadi lebih enteng ngaduknya setelah diberi margarin. Wes, Pak. Udah nggak turun deh. Yuk. Wes. Tas. Wis, mateng iki. Pas rasane. Jenang biasanya dibungkus dengan karas atau kulit jagung yang sudah tua. Jenang yang dibungkus kulit jagung ini bisa lebih tahan lama. Bisa awet lebih dari 3 bulan loh. Asal kulit jagungnya sudah benar-benar kering. Itu karena sifat manis dari jenang yang bisa membuatnya tahan lama, meskipun tanpa bahan pengawet. Dul, ini makan pakai santan enak loh. Oh, ya. Dicoba, dicicipin. Bu, yuk. Ya. Kita makan bareng yuk. Yuk, sarang-sarang. Iki lho sing dimaksud dengan jenang candil, jenang nangka yang sudah mateng, dimakan dengan santan. Tinggal kasih sedikit garam saja. Banyak nih bahannya. Api gimana? Udah siap Api? Udah siap Api, beres. Udah, gambar siap. Udah. Mas, Bang, udah siap semua kita. Es kelapa rasanya segar. Mantap. Biar manis tambah gula. Mantap. Bulan puasa gak boleh mager. Mantap. Kita semangat cari pahala. Mantap. Iya juga ya. Yuk, buat dulur-dulur semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Dan selamat juga mencari pahala. Jangan mager. Nah yuk, sudah yuk.